Timnas Indonesia sedang bersiap memasuki era baru. Era di mana kekuatan Garuda bukan hanya lahir dari tanah air, tapi juga dari darah-darah keturunan yang tersebar di seluruh dunia. Dan sekarang, ada 8 nama besar yang sedang berada di jalur naturalisasi. Ada yang sudah disetujui DPR, ada yang sedang dipantau ketat, ada pula yang secara terbuka menyatakan ingin membela merah putih. Mari kita bahas satu persatu, santai tetapi siap-siap kaget. 1. Miliano Jonathans, si penyerang masa depan yang paling dekat resmi. Nama pertama yang membuat publik heboh, Miliano Jonathans. Pemain kelahiran Belanda ini sudah masuk tahap akhir naturalisasi. DPR sudah memberikan lampu hijau dan proses administratif sedang dibereskan. Miliano bukan pemain sembarangan. Ia bermain sebagai winger dan gelandang serang dan dikenal punya kecepatan serta visi bermain yang matang untuk usianya. Yang menarik, Miliano bukan hanya oke untuk dinaturalisasi, tapi dia pengen banget membela Indonesia. Ia sudah beberapa kali menyampaikan kalau ia melihat peluang besar untuk berkembang bersama Timnas Garuda. Buat penggemar Timnas, Miliano ini bisa jadi salah satu game changer setelah generasi Sandy Walsh dan Jordi Amat. 2. Mauro Zylstra, proses sudah disentuh DPR. Nama berikutnya, Mauro Zylstra. Sama seperti Miliano, Mauro sudah disetujui oleh DPR untuk dinaturalisasi dan sedang menunggu proses legal berikutnya. Mauro adalah pemain yang dikenal punya fleksibilitas posisi. Ia bisa bermain sebagai bek maupun gelandang bertahan. Dengan postur dan gaya bermain Eropa, Mauro bisa memberi kedalaman lini belakang Indonesia, terutama untuk persiapan jangka panjang menuju Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia berikutnya. Keduanya, Miliano dan Mauro, adalah nama paling dekat untuk segera diresmikan menjadi WNI, dan ini baru awal. Selain 2 nama yang sudah mendapat persetujuan resmi DPR, masih ada deretan pemain Eropa berdarah Indonesia yang sedang dipantau sangat serius oleh PSSI. Siap? Ini daftar lengkapnya. 3. Pascal Struijk, bek tangguh Leeds United. Inilah nama yang paling sering dibicarakan, Pascal Struijk. Bermain untuk Leeds United, posisi naturalnya adalah bek tengah dan bisa juga menjadi gelandang bertahan. Pascal punya darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang lahir di Hindia Belanda. Posturnya tinggi, kuat, tenang, dan punya distribusi bola yang sangat rapi. Pemain seperti ini bisa mengubah cara Indonesia bertahan. Struijk pernah mengaku tidak menutup peluang untuk membela Indonesia. Dan saat ini, PSSI terus melakukan pendekatan. Jika ini terjadi, Garuda akan punya palang pintu level Premier League. 4. Ian Maatsen, pemain Aston Villa yang masuk radar. Selanjutnya ada Ian Maatsen, pemain Aston Villa. Nama ini masuk cukup mengejutkan karena karir Maatsen berkembang pesat di Liga Inggris. Ia dikenal sebagai pemain yang bisa berperan sebagai fullback modern, agresif, cepat, dan pandai membangun serangan. Walau prosesnya tidak sedekat Miliano atau Mauro, masuknya Maatsen ke radar naturalisasi menunjukkan bahwa PSSI kini menargetkan pemain-pemain dengan kualitas kompetisi tertinggi. Jika Maatsen datang, Timnas akan punya sisi kiri yang sangat modern. 5. Jensen Schilt, bek muda Sunderland 22 tahun. Nama berikutnya adalah Jensen Schilt, pemain berusia 22 tahun dari Sunderland. Ia bermain sebagai bek tengah dengan kemampuan fisik dan duel udara yang sangat kuat. Schilt menjadi salah satu pemain yang serius dipertimbangkan PSSI untuk memperkuat lini belakang jangka panjang. Dengan usia yang masih sangat muda, ia bisa menjadi bagian dari regenerasi Timnas, terutama untuk proyeksi Piala Dunia U23 atau senior nanti. 6. Tristan Goyer, pemain Ajax Amsterdam 20 tahun. Berikutnya ada pemain Ajax, Tristan Goyer. Ia berusia 20 tahun dan menjadi salah satu prospek paling menarik. Goyer dikenal cepat, agresif, dan punya kemampuan membaca permainan yang baik. Ia bisa menjadi calon kuat bek sayap masa depan Garuda.
Masuknya pemain Ajax selalu membuat publik antusias karena Akademi Ajax adalah salah satu yang terbaik di dunia. Jika Tristan bersedia dinaturalisasi, lini belakang Indonesia akan mendapat tambahan pemain muda yang sangat matang secara taktis. 7. Dian Zandbergen sedang dalam pendekatan PSSI. Nama lainnya adalah Dian Zandbergen, pemain berusia 23 tahun dari VV Venlo. Dian sedang dalam tahap pendekatan oleh PSSI dan potensi naturalisasi ini cukup terbuka. Ia adalah pemain yang dikenal energik dan punya kemampuan bertahan yang kuat. Tipe pemain pekerja keras yang bisa memberi warna baru di lini tengah Indonesia. Prosesnya masih awal, tetapi minat Zandbergen untuk bergabung cukup besar. 8. Laurin Ulrich, gelandang Stuttgart. Selanjutnya, Laurin Ulrich, gelandang serang yang kini bermain untuk tim satelit Stuttgart. Ulrich termasuk nama baru tetapi punya potensi besar. Ia adalah gelandang kreatif yang bisa mengatur tempo, membangun serangan, dan menciptakan peluang. Rumornya, Ulrich masuk dalam daftar pemain yang sedang dipantau intens oleh PSSI. Jika benar-benar mau, Indonesia akan punya gelandang kreatif dengan pendidikan sepak bola Jerman yang terkenal disiplin. Dan terakhir, ada Delano van der Heyden. Ia memiliki darah Maluku dan secara terbuka menunjukkan ketertarikan untuk membela Indonesia. Dekatnya Delano dengan kultur Indonesia membuat proses pendekatan jauh lebih mudah. Pemain berdarah Indonesia seperti ini biasanya lebih cepat menyatu dengan tim, baik secara bahasa maupun budaya. Delano dikenal punya skill individu yang baik dan bisa menjadi opsi tambahan di lini serang atau sayap. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI bergerak sangat agresif dalam membangun timnas melalui naturalisasi pemain keturunan. Dua nama, Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra, sudah berada di ujung proses resmi. Sisanya sedang dipantau, didekati, dan dirumorkan menjadi bagian dari timnas. Jika separuh saja dari mereka menjadi WNI, timnas Indonesia akan punya kekuatan baru di semua lini. Back Premier League Struijk, fullback Aston Villa Madsen, back muda Sunderland Selt, bakat Ajax Goyer, motor tengah Venlo Zandbergen, gelandang kreatif Stuttgart Ulrich, penyerang keturunan Maluku Delano, winger masa depan Miliano, gelandang bertahan atau bek serbaguna Mauro. Inilah masa depan Garuda, masa depan yang penuh potensi, masa depan yang mungkin akan membuat Indonesia melesat lebih jauh.